Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Hari ini adalah pertemuan pertama untuk kelas MPI 2E ya. Semester 2E. Saya dosen pengampunya dengan Pak Dr. Karman. Untuk sementara ini mata kuliah ini saya pegang. Nanti mungkin Pak Dr. Karman masuk setelah UTS atau nanti di akhir ya, di akhir. Saya ngabsen dulu nih yang belum tadi hadir. Pak Lutfi ada nggak Pak Lutfi? Siap, ada Pak, hadir Pak Lutfi. Oke. Muhammad Hilmi Rashad ada ya. Hadir Pak. Nanda Nanda Priyatna ada? Belum. Nur Saadah belum ya? Nurul Khairunisa? Oke, belum. Pak Syafiq ada? Belum juga. Oke, jadi di salam saya ini hanya ada 17 orang. Jadi buat teman-teman yang belum ada di salam, mohon untuk mempercepat proses pengisiannya. Sebab kalau tidak di absen, masuk absen ya, jadi nanti berdasarkan salam jadi tidak masuk ya. Gitu. Dan mohon setiap kali kalau kuliahnya online, saya minta untuk dikondisikan agar on kamera semua. Ya. Oke, kelas ini baru pertama kali saya masuk di kelas non-reg ya, istilahnya non-reg 2E ya. 2E. Mata kuliahnya adalah Entrepreneurship Pendidikan Islam atau kewirausahaan dalam pendidikan Islam. Mata kuliah yang secara umum sudah terlihat mau dibawa kemana atau arah Anda itu mau kemana ketika bicara kewirausahaan dalam pendidikan. Di Prodi MPI pernah terjadi perdebatan terkait dengan mata kuliah ini. Apa yang kemudian menjadi alasan harus mata kuliah ini disajikan? Seberapa penting mata kuliah ini perlu disampaikan dan didiskusikan menjadi bahan referensi jadi mahasiswa. Kalau Anda melihat profil lulusan S2 MPI, Anda akan tahu bahwa di antara yang pokok itu ada tiga. Satu sebagai manajer, yang kedua sebagai peneliti, yang ketiga sebagai konsultan. Saya mungkin coba untuk perlihatkan pada Anda, kalau mungkin di antara Anda ada yang belum mengetahuinya terkait dengan profil lulusan S2 MPI. Jadi jangan sampai Anda kuliahnya di MPI, tapi ketika ditanya apa profil lulusan dari S2 MPI, itu malah tidak tahu. Saya coba tampilkan slide-nya. Sebelumnya ini sudah direkam ya. Nah, ini adalah CPL. CPL itu capaian pembelajaran lulusan untuk jenjang magister program studi pendidikan agama Islam. Anda bisa lihat baik-baik ini. Sebelum kita masuk ke yang lain-lain, saya mau bahas dulu ini.
Profil utama lulusan program studi manajemen pendidikan Islam jenjang magister atau S2 adalah manajer, peneliti, dan konsultan. Ini adalah KPL yang eh, dasar ya, yang mampu mengembangkan teori-teori manajemen pendidikan Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian, serta menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji melalui pendekatan inter atau multidisipliner, serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan nasional dan internasional. Ini profil prodi, lulusan prodi yang menurut saya tidak main-main, ya. Anda itu dilatih, di-train, di-coach, termasuk dikuliahi materi-materi yang akan menghasilkan profil lulusan ini. Manajer, peneliti, dan konsultan. Ini bukan pilihan. Bisa salah satu, salah dua, atau salah tiga. Ini ibarat kata semuanya masuk pada profil sebagai seorang pribadi lulusan MTI. Adapun nanti mana yang lebih berkembang, mana yang lebih dipakai dalam aktivitas Anda bekerja, itu lain cerita. Yang pasti Anda disiapkan untuk memiliki profil ini. Seperti contoh yang pertama nih, profil sebagai seorang manajer. Bagaimana deskripsinya? Magister pendidikan yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Anda sudah bisa lihat di sini. Merencanakan, mengelola, dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Tapi ada catatannya, berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Jadi, ini tahapan pertamanya menjadi manajer. Lalu yang kedua, profil yang diharapkan itu adalah sebagai peneliti. Bahwa sebagai seorang magister pendidikan, Anda itu diharapkan menjadi orang yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan, serta mengelola hasil penelitian dalam bidang manajemen pendidikan Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir, berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Ini pun menuntut kemampuan lain dari Anda, yaitu memahami tentang metodologi penelitian, melaksanakan penelitian, menyusun instrumen penelitian, melakukan tahapan-tahapan penelitian, mengumpulkan data hasil penelitian, mengolahnya, menganalisisnya, dan menuliskannya menjadi laporan penelitian, serta mempublikasikan riset Anda dalam konteks yang lebih luas, agar Anda mampu mendesiminasikan, Anda mampu menyebarluaskan hasil penelitian Anda untuk dapat dimanfaatkan pada masyarakat. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah konsultan. Nih, apa itu konsultan? Deskripsinya seperti apa sih? Anda diharapkan menjadi seorang magister dengan kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika manajemen pendidikan Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Nah, tentu ini juga tidak mudah, karena menjadi konsultan itu berarti Anda harus siap menjadi orang yang ditanyai oleh orang-orang di sekitar Anda terkait dengan problematika yang terjadi di lembaga pendidikan Islam. Jadi seorang magister manajemen pendidikan Islam dengan ketiga profil ini diharapkan komprehensif, bisa dikuasai dengan didukung oleh seluruh mata kuliah yang disajikan di semester 1, semester 2, semester 3. Anda menyusun proposal penelitian, Anda mengikuti kegiatan komprehensif, Anda kemudian mengikuti ujian munakosyah, dan setelah itu sudah. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa MPI semester 2E ini,
Anda kan berarti baru masuk setengah semester yang lalu masuk ke UIN Bandung ini. Sekarang semester ketiga, semester kedua, sehingga diperlukan kerjasama yang baik agar Anda bisa mencapai target-target atau rencana kuliah Anda. Itu ya. Oke, sebelum saya masuk pada eh, penjelasan yang lain, saya ingin Anda bisa mengenalkan diri Anda, karena ini pertemuan pertama. Saya ingin lebih jauh mengenal Anda, dan ini karena ini direkam, saya minta untuk bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya. Silakan perkenalkan nama Anda, tempat tanggal lahir, usia berapa sekarang, S1 Anda di mana, kemudian sekarang aktivitas Anda itu sebagai apa, kalau kerja kerja di mana, dan lain-lain. Termasuk saya mungkin boleh bertanya, apa yang melatar belakangi Anda masuk ke jurusan MPI? Boleh dipandu sama PJ-nya nih, Bu Rini, diurut berdasarkan absen boleh, mau tembak orang silakan. Untuk yang ada di sini dulu deh, silakan. Baik, dari saya dulu ya, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Perkenalkan, nama saya Rini Handriani. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Medan 10 Juni 1999. Untuk usia saat ini 25 tahun. S1 saya Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk pekerjaan saat ini uh, sebagai pengembang teknologi pembelajaran di Kementerian Agama Kota Samarinda, kantor Kalimantan Timur. Anda di Medan tapi tinggal di Samarinda, gimana ini? Enggak, jadi saya tuh aslinya Medan, Pak, cuma baru lulus kemarin di Kemenak Kaltim. Maksudnya lulus PNS? Iya, Pak. Oke. Yang lain silakan dipandu aja, saya mendengarkan. Baik, boleh untuk selanjutnya Teh Fauzia Habibillah. Mana ya orangnya? Halo, ya dong. Mangga Teh Fauzia Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Fauzia Habibillah. Saya dari Sukabumi, Jampang. Eh, S1 saya di PBA, Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Bandung. Pekerjaan saya sekarang menjadi guru di Sukabumi, guru bahasa Arab. Di mana? Di Sukabumi, di Jampang, Pak. Sekolahnya apa namanya? MTS Al-Haq. Ah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya nanya dulu, ini kenapa Anda ngambil jurusan MPI, padahal Anda dulunya PBA? Kalau kalau PBA lagi, kebetulan di rumah juga ini Bapak disuruh ke MPI aja sih. Anda punya lembaga yang Al-Haq itu punya Anda? Punya Bapak. Siapa teh namanya teh? Nama Bapak Hmm. Abdullah. Oke. Yang lain, silakan. Ya, Bu ini mana kadang? Keluar kok? Keluar nggak? Boleh dilanjut sama Teh Taurena Sandra. Ya. Maaf, Teh, suaranya nggak kedengeran.
Assalamualaikum, suara saya sudah ada? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Taurena Sandra. Saya asal dari Bandung. Usia saya sekarang 26 tahun. S1 saya dulunya juga manajemen pendidikan Islam. Untuk kegiatan sehari-hari saya untuk sekarang menjadi tenaga kependidikan di UIN Bandung. Di jurusan apa? S1-nya, Pak? Bukan, kamu jadi tekniknya di mana? Di bagian humas, Pak. Di Al-Jamiah. Iya, di Al-Jamiah. Oke, next. Selanjutnya Pak Gilman Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gilman Mawardi. Saya lahir di Tasikmalaya tanggal 4 Oktober. Mhm. Saya 46. S1 saya di Universitas Galuh di pendidikan akuntansi. Dan sekarang Ini benar, aku anggota DPRD di Kota Tasikmalaya. Dan saya juga punya yayasan pendidikan, Pak. Terus juga saya punya perusahaan juga, mengelola perusahaan. Itu aktivitas saya sehari-hari. Itu mungkin untuk perkenalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Yang lain? Selanjutnya Teh Redi Saldija. Perkenalkan, nama saya Redi Saldija. Sekarang saya berusia 25 tahun. Untuk S1 saya berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya mengambil S1 di Sumatera Barat juga, di STAI, dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya bekerja sekarang sebagai guru di Purwakarta, Pondok Pesantren. Ambil MPI kenapa itu? Karena di sebuah keluarga ada akan membangun sebuah lembaga. Yang lain? Selanjutnya Bu Yusfit Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Yusfit Helmi, umur sekarang 38, S1 jurusan tafsir di Al-Azhar Kairo, berasal dari Sumatera Barat, Padang Bukit Tinggi, dan sekarang pindah ke Purwakarta baru 6 bulan ini karena kuliah di UIN Bandung. Dan saya ngambil MPI karena memang sebelumnya saya seorang guru dan minim ilmu tentang manajerial dan pendidikan gitu, Pak. Jadi saya pengen memperdalam lagi tentang manajemen. Oke. Kasih. Yang lain? Selanjutnya Bu Wiwin Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Wiwin Rahmawati, tempat lahir di Bandung, Pak, 4 November. Usia saya sekarang 50 tahun. Pekerjaan saya guru kelas. Motivasi saya untuk masuk MPI yaitu kebetulan saya punya sekolah sendiri gitu, Pak. Saya ingin mengembangkan aja dan ingin menambah wawasan, Mbak. Itu aja, Pak. Oke. Selanjutnya Pak Muhammad Hilmi Rashad.
Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya Muhammad Hilmi Rasyad, eh, lahir di Bandung, usia saat ini 24 tahun, aktivitasnya ya ini mengajar di eh, SD BPI Bandung. Saat masuk MPI-nya mungkin karena ingin lebih berfokus terkait keterampilan manajerial sekolah. Hmm. Sebelumnya saya di jurusan PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Selanjutnya Pak Lutfi Mubarok. Bismillah, nama Lutfi Mubarok, asal dari Garut, usia 28 tahun, S1, Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang beraktivitas di Pesantren Darut Tauhid, Bandung, amanah sebagai Kepala Bagian Kepesantrenan, aktivitas lain sebagai konsultan sekolah boarding. Itu Pak, cukup. Jurusan apa Anda kuliah? S1. Di pendidikan bahasa Arab dulunya Pak. Nah, kenapa jadi ke MPI itu? Lebih relate dengan amanah yang sekarang, manajerial pesantren. Pendidikan Islam juga. Oke. Selanjutnya Teh Silma Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Silma Salsabila. Usia sekarang 24 tahun, tinggal di Ciamis dan pekerjaan sehari-hari menjadi guru di SMA. S1-nya Masih. apa? S1-nya saya dulu sama MPI di UIN Bandung. Tapi sekarang ngajar ya? Ngajar apa? Ngajarnya geografi. Kenapa jadi geografi itu? SMA ya? Iya, Pak. Oke, next. Selanjutnya Teh Sinta Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari, asalnya dari Sumedang. Usia saat ini 26 tahun. Untuk dulu waktu S1 kuliahnya pendidikan akuntansi di UPI di SD, mengajar di SD Rabani Bandung, Pak. Suaranya lep-lepan itu. Oh ya, baik, saya ulangi Pak. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari, asalnya dari Sumedang, usia saat ini 26 tahun. Untuk S1 komunitas sehari-hari mengajar di SD Rabani Bandung. Untuk kenapa sekarang mengambil manajemen pendidikan, karena berencana ingin membuat yayasan, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak Syafiq Ahmad Naji. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ahmad Naji Farhan. Saya sekarang umur 25 tahun. Waktu S1 saya dulu mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk kegiatan sehari-hari saya mengajar di yayasan yang didirikan oleh keluarga. Lalu mengambil jurusan S2 ini untuk mengembangkan serta agar bisa mengembangkan lembaga di yayasan. Ayo bentar. Ini ganti ini tuh. Oh dikit. Teh Nurul Khairunisa. Ini dikit. Ayo tembok dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Khairunisa, lahir di Bandung. Sekarang usia 28. S1 saya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan biologi. Sekarang bekerja di SMK Al-Hikmah Garut. Biologi murni, saintek. Saintek. Ambil MPI ya. Iya. Next. Selanjutnya Ibu Putri Irlin Cahyani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Irlin Cahyani. Umur saya 30 tahun. Asal saya dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. S1 saya jurusan Pendidikan Matematika di UIN Bukit Tinggi. Waktu itu namanya masih IAIN Bukit Tinggi. Saya tinggal di Purwakarta, ngajar juga di sana di pondok pesantren, ngajar matematika. Alasan saya pengen ngelanjut MPI itu karena keluarga ada rencana untuk mendirikan lembaga. Oke. Ada lagi? Selanjutnya Teh Yela Prayandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yela Prayandra, umur saya saat ini 24 tahun. Saya lahir di Padang, Sumatera Barat. S1-nya dulu mengambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saat ini itu Sekolah Tunas Unggul dekat Pasir Impun Bandung. Kemudian alasan mengambil MPI, saya ingin mengetahui bagaimana cara manajerial sekolah dan memahami tentang pendidikan. Terima kasih. Udah ada? Terakhir Pak Nanda Priyatna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Nanda Priyatna, usia 28 tahun. Saya tinggal di Cinunuk. S1 saya dulu di Matematika Saintek UIN Bandung. Sekarang aktivitas sehari-hari sebagai tenaga pendidik di Universitas Telkom. Alasan masuk MPI sebenarnya tidak ada alasan khusus. Mungkin karena saya bergelut di dunia pendidikan juga gitu. Terus yang paling relate untuk lanjut S2 pilihan di UIN itu saya rasa ini adalah prodi MPI gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah semua ya? Bu Rindi, udah semua? Kecuali yang sudah hadir berarti ya? Iya. Oke, terima kasih sudah sedikit banyaknya bicara tentang profil Anda, termasuk juga mungkin saya harus menyampaikan tentang profil saya biar Anda juga tahu selama ini Anda berhubungan dengan siapa. Disclaimer dulu aja, saya bentar, saya share screen dulu. Oke, ini CV saya. Untuk di Bandung saya tinggal di Eastern Hill di Jalan Cipadung. Tapi kalau tidak sedang di Bandung saya di Sukabumi. Hanya tadi ada orang Sukabumi saya nanya, oh di Gampang, tahu. Nanti kamu tanyain aja bapaknya kenal saya enggak gitu, ya. Siapa tadi itu yang orang Sukabumi? Ini riwayat pendidikan saya. SD, TK, SD, SMP, SMA saya di Sukabumi, Jawa Barat ya, Sukabumi itu. Kemudian S1 saya di Bandung, di UIN Bandung, lulus tahun 99. Melanjutkan S2 di UIN Bandung tahun 2006 lah. Lulus 2008, kalau di UNJ masuk 2005, keluar 2008 juga. Masuk ke S2 UNJ di Universitas Negeri Jakarta, mengambil jurusan manajemen pendidikan. Kalau S1 saya pendidikan agama Islam. S2 saya pendidikan agama Islam yang di UIN. Kalau yang di UNJ saya ngambil manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan. Kemudian di 2008 saya masuk UPI, keluar 2013 awal. Jurusan administrasi pendidikan. Jadi S2, S3 saya untuk manajemen relatif sama ya. Ini pengalaman mengajar atau pengalaman pekerjaan. Sejak
kecil, ya sebut kecil karena memang masih SMP, mau masuk SMA. Saya sudah mengajar di Madrasah Diniyah. Kemudian lulus kuliah 99, tahun 2000 saya sudah mengajar di lembaga pendidikan swasta. Tahun 2000 diangkatnya, SK-nya 2001, itu penempatan sebagai pegawai negeri sebagai guru PAI di sekolah dasar. Kemudian 2003 saya mutasi ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi atau Madrasah Man Cibadak ya. Kemudian 2013 saya mutasi menjadi pengawas madrasah. Jadi setelah jadi guru saya jadi pengawas. Pengawas urusannya salah satunya di supervisi. Betul. Selama 6 tahun saya menjadi pengawas sekolah pada madrasah di Kabupaten Sukabumi. Karena memang tugas saya di kabupaten. Di sela-sela saya menjadi pengawas 2015 sampai 2017 saya menjadi kepala sekolah di SMK Mutiara Cendekia. Hanya 2 tahun tapi lumayan prestasinya, bisa terakreditasi, dapat bantuan, itu 2 tahun. Ya karena gonjang-ganjing yayasan seperti biasa, kalau sudah yayasannya besar diambil oleh yang punya. Kemudian 2019 saya melakukan mutasi ke Balitbang Diklat Kemenag ke Jakarta 2019 sampai dengan tahun 2022. Sebelumnya di Balitbang Diklat itu saya pernah menjadi arsiparis ahli media sebagai jabatan fungsional tertentu ya. Dan kemudian mutasi ke UIN Bandung tahun 2022 akhir. Mulai mengajar di 2023 awal. Jadi kalau menjadi dosen di Bandungnya mulai 2022. Tapi saya menjadi dosen sebelumnya di Sukabumi sejak tahun 2001. Ini kalau ada CV-nya lagi, ini riwayat pekerjaan saya mengajar di perguruan tinggi swasta itu sejak tahun 2001, 2002 sampai dengan sekarang. Termasuk saya pulang pergi datang ke Sukabumi karena juga ada jadwal mengajar sebagai dosen luar biasa. Pengalaman jabatan dari mulai pernah menjadi sekretaris Prodi, ketua Prodi, sekretaris Pasca, ketua LPM, ketua LP2M itu sedang digarap sampai dengan hari ini. Ini riwayat publikasi saya, kalau Anda lihat di Google Scholar tulis nama saya lengkap, nanti bakal muncul banyak tulisan antara saya dengan mahasiswa, karena saya coba untuk memastikan mahasiswa itu memiliki kemampuan menulis, karena saya termasuk pada sini nggak ada ya, karena saya itu pengelola jurnal edukasi di Kemenag Pusat. Kalau Anda buka jurnal edukasi Kemenag nanti ada itu di bagian editor, saya bagian managing editor di situ. Kemudian di jurnal Sinta 2, di jurnal lektur keagamaan ini juga Sinta 2. Kemudian jurnal epistemik ini sedang pengajuan akreditasi. Kemudian di jurnal-jurnal lain sebagai editor. Nah, pengalaman ketika seperti inilah yang kemudian selalu membuat saya termotivasi untuk membuat mahasiswa itu punya kemampuan lebih, terutama dalam hal riset, dalam hal publikasi. Makanya kalau Anda melihat di YouTube saya, itu beberapa kegiatan terkait dengan webinar kepenulisan. Baik menulis artikel, menulis buku, menulis book chapter, itu pekerjaan yang sering saya lakukan. Kadang saya suka diminta oleh mahasiswa untuk mengisi materi khusus ya terkait dengan penulisan. Oke, termasuk juga kepada Anda tuh maksudnya kepada Anda semua, ketika sekarang kuliah dengan saya perlu sampaikan apa yang kita sebut dengan kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajarannya terkait dengan pertama kriteria penilaian. Ini saya harus sampaikan dari awal ya. Disclaimer dulu Bu Rini,
Nanti biar teman-temannya tahu. Jadi kalau yang tidak hadir hari ini, mohon nanti dibuatkan grup. Nanti grupnya masukin saya jadi admin juga. Nanti saya akan selalu pantau terkait masalah tugas. Kriteria penilaiannya seperti ini Bapak Ibu. Kehadiran ditambah UTS, ditambah UAS dikali 2, ditambah tugas terstruktur, tugas mandiri, plus tugas mandiri, ditambah partisipasi. Partisipasi itu kalau dalam konteks kuliah bisa bertanya, menyanggah, mengomentari, menganalisis, itu silahkan. Kemudian dibagi 7. 7-nya ada di mana? Kehadiran, UTS, UAS, tugas-tugas. Tugas dihitung 2 nih. Tugas terstruktur, tugas mandiri, partisipasi jadi hitungan 3. Ini 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini bagi 7. Kalau Anda hadir full selama 16 kali pertemuan, termasuk pengerjaan UAS UTS, maka Anda mendapatkan angka 100 di kehadiran di sini. Kalau Anda hanya hadir 8, Anda hanya dapat 50. Nah, rentang penilaiannya kan A 80 sampai 100, B-nya 70 sampai 79, dan seterusnya. Nah, prinsipnya ini Anda harus tahu nih, dapat nilai ini kalau terpenuhi semuanya. Tidak bisa dapat 80 tapi partisipasinya 0, nggak bisa. Jadi harus keseluruhan nilainya terisi. Nah, terkait dengan kriteria penilaian, kehadiran, Anda boleh tidak hadir kuliah dengan saya maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali, sepertinya akan sulit Anda dapat nilai B. Bahkan mungkin tidak lulus. Dan silahkan kalau tidak lulus, Anda ngulang lagi tahun depan. Ya. Jadi dari sekarang saya ingatkan aja, kalau Anda kemudian mau jarang masuk, nggak mengerjakan tugas, diperbolehkan, tidak masalah. Dan saya juga tidak komentar. Termasuk kalau misalkan sudah ditargetkan harus presentasi, ternyata nggak presentasi. Ya sudah, berarti Anda nggak dapat tuh nilai kehadiran yang sesuai. Jadi kalau jadwalnya presentasi, jadwalnya tugas Anda tidak bisa diganti sama yang lain. Harus yang bersangkutan. Apapun persoalannya, ya, apapun persoalannya. Ya tentu yang make sense ya, jangan sampai yang apalah, yang kira-kira memang sesuatu yang harusnya bisa diantisipasi gitu. Kemudian UTS. Nah, UTS itu nanti kalau untuk mata kuliah, karena saya rencananya akan menyajikan, saya sudah ada RPS-nya, tapi saya juga sudah menyampaikan ke kelas yang juga sama-sama ada mata kuliah ini. Ini juga ada RPS-nya nih. Tapi RPS ini buat saya masih perlu ada revisi untuk tahun ini. Jadi kalau Anda lihat RPS ini nih, RPS, nanti saya akan juga bagikan RPS ini kepada Anda, termasuk juga di tiap pertemuan itu apa saja yang akan kita sampaikan ini. Ini pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai dengan ke-16 itu sudah ada ininya ya, apa agenda rencananya. Cuma mungkin belum bisa saya sampaikan sekarang karena saya juga baru tahu di seminggu yang lalu. Sementara bikin RPS itu kan perlu apa? Kalau buat saya ya perencanaannya harus matang gitu. Karena saya mau menggunakan pendekatan project based learning dalam pembelajaran ini, maka dalam proses perkuliahannya saya akan memberikan tugas pada Anda itu riset ke lapangan, ya. Setelah riset ke lapangan, Anda diwajibkan untuk membuat 4 luaran. 4 luaran. Apa saja 4 luarannya itu? Yang pertama adalah proposalnya. Proposalnya harus ada. Kedua, laporannya. Laporan kegiatannya. Yang ketiga, itu adalah artikel hasil risetnya. Yang keempat, artikel hasil risetnya. Maka, ketika berbicara tentang UAS dan UTS, kalau saya boleh sampaikan pada Anda di sini, jadi nanti UTS dan UAS-nya itu adalah ini nih. Nah ini. Jadi, pertama UTS-nya adalah artikel yang disubmit dan dipublish. Dasar sumbernya adalah dari laporan PBL. PBL-nya dimulai dari ketika saya nanti menyampaikan materi yang kedua. Jadi kegiatannya selama 2 minggu, Anda silahkan lakukan PBL. Di pertemuan keempat, itu Anda sudah presentasi. Jadi, untuk pertemuan kedua dan ketiga,
itu masih saya yang menjadi penanggung jawabnya. Kalau sudah pertemuan keempat, kelima, dan seterusnya, itu giliran dari mahasiswa untuk paparan. Nanti saya sendiri yang akan memberikan daftar nama, judulnya apa, penelitiannya tentang apa, itu saya sendiri yang akan mengelola. Sehingga nanti saya sampaikan ke PJ itu sudah setengah matang lah gitu ya. Nah, kemudian nanti UAS-nya adalah laporan hasil project based learning Anda itu dibuat book chapter. Ini dibuat book chapter. Jadi book chapter itu nanti saya akan buat tema-tema khusus terkait dengan tema sebuah book chapter. Nanti Anda buat berdasarkan hasil laporan project based learning Anda. Gitu. Kalau belum paham, nanti minggu depan deh kita lebih pendekatan lagi ya. Kemudian ada tugas mandiri. Nah, tugas mandirinya itu apa? Tugas mandirinya itu sebetulnya tugasnya ada dua ya. Ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur. Tugas mandirinya adalah pertama Anda membuat artikel yang disubmit ke jurnal khusus. Jurnal khusus itu apa? Jurnal yang saya tentukan sendiri jurnalnya. Gitu. Kemana apa saja Pak jurnalnya? Ada 2 jurnal yang bisa dipilih. Dan itu gratis, tidak bayar. Jadi saya tidak meminta uang pada Anda ya untuk submit jurnal ini. Termasuk juga untuk UTS ini ya, untuk UTS Anda hanya membuat naskahnya saja. Kemudian Anda nanti setelah naskahnya selesai, Anda serahkan ke saya nanti yang akan mengolahnya, dan saya sendiri yang kemana saya akan membuat naskah ini akan terpublikasi. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus ternyata ada beberapa di antara mahasiswa yang sama sekali tidak mensubmitkan artikelnya, tapi dia bilang bahwa ini saya sudah submit, tapi ketika diminta revisi oleh pengolah jurnalnya itu tidak dilakukan. Sehingga ini sayang banget kalau misalkan terjadi seperti itu. Makanya saya sekarang tindakannya lain. Jadi artikelnya nanti saya kasih template-nya, Anda sesuaikan dengan template itu, lalu Anda buatkan artikel. Termasuk judulnya pun nanti saya siapkan. Tapi kalau misalkan Anda ada keberatan dengan judulnya, nanti Anda bisa komunikasi dengan saya, nanti kita luruskan judulnya mau seperti apa. Nah, kalau untuk UAS, nah paling ini nih, yang sedikit banyaknya akan saya disclaimer aja dari sekarang, untuk membuat book chapter itu ada biaya murah yang bisa ditanggung renteng bersama. Jadi kalau misalkan di sini ada teman-teman ada 17 orang, kemudian itu harganya 1.500.000, berarti satu orang bisa diangkat 100.000 untuk bisa nanti melakukan proses penjilidan buku. Jadi nanti bukunya harus ber-ISBN, bukunya nanti diisi oleh seluruh mahasiswa yang memberikan kontribusi penulisan. Jadi nanti saya sebagai penulis pendahuluannya, nanti Anda di bab 2, bab 3 dan seterusnya, dan semua daftar nama Anda itu ada di dalam judul itu. Itu yang kita sebut dengan book chapter. Kalau boleh saya perlihatkan contoh book chapter, contohnya ya. Sebentar. Mudah-mudahan masih ada nih. Ini kemarin saya ikut webinar. Ini beberapa karya yang saya buat dari book chapter. Ini satu, nah ini. Nah ini nih. Ini, tapi ini memang bukan mahasiswa UIN ya, bukan mahasiswa di kelas. Tapi ini contohnya, satu buku bisa untuk apa sebutnya? Satu buku oleh beberapa orang. Tuh. Book chapternya bisa dimulai dari sekarang pengerjaannya. Nanti saya kalau ditanya, Pak, book chapternya seperti apa, dari mana asalnya dan lain-lain. Nanti mungkin book chapternya bisa dari 2 hal. Bisa dari laporan project based learning Anda, atau kita buat khusus bab untuk dibuat buku seperti hanya sekarang kan judulnya Kewirausahaan dalam Pendidikan Islam. Nah, nanti kita buat book chapternya satu-satu, dan nanti setiap orang mengerjakan book chapter itu.
Contoh di sini ada 17, ya kita ada 17 bab nanti. Gitu. Jadi nanti luarannya adalah buku. Nah, pilihannya ada dua. Buku itu ada buku fisik, ada buku PDF. Dua-duanya boleh. Tapi kalau untuk buku fisik, saya sarankan minimal Anda punya satu. Jadi beres mata kuliah saya, Anda pertama punya buku fisik, yang kedua punya artikel, ketiganya punya laporan penelitian. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya secara tepat waktunya. Oke. Pertanyaannya boleh disajukan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau menyampaikan? Bapak izin bertanya. Kenapa? Untuk tugas yang PBL, project based learning itu termasuknya ke dalam tugas individu berarti ya Pak? Mandiri. Jadi semuanya sebetulnya tugasnya individu, nggak ada tugas kelompok. Tugas kelompok mah nanti bareng-bareng ketika bikin book chapter. Ya. Gitu. Jadi tugasnya semuanya individu. Kalaupun paparan, temanya sama, tapi pengerjaannya beda. Contoh, Bu Sinta bareng sama Bu Teorena nih. Judulnya sama. Tapi ketika ke lapangannya itu beda-beda. Nanti hasilnya pemaparannya juga berbeda. Begitu. Oke? Baik, terima kasih. Oke. Prinsipnya saya sangat berharap Anda memiliki skill dalam hal research, skill dalam hal menulis, dan skill dalam hal publikasi dengan dasar di mata kuliah entrepreneurship pendidikan Islam. Jadi dari mulai sekarang, dan mohon dengan sangat pastikan Anda tidak melakukan riset di tempat sendiri. Disclaimer dulu dari sekarang saya ya. Tolong dicatat baik-baik. Saya tidak menerima riset Anda di tempat sendiri. Harus di tempat lain. Paling tidak ada 3 alasan kenapa riset jangan di tempat sendiri. 1, riset di tempat sendiri menunjukkan bahwa sebetulnya Anda tidak melakukan penelitian pun Anda sudah tahu jawabannya. Yang kedua, tingkat objektivitasnya diragukan. Karena apa? Konflik of interest-nya tinggi. Ya. Konflik kepentingannya tinggi. Yang ketiga, Anda tidak akan bisa speak up, berbicara lantang ketika memang di lembaga Anda ada yang kurang. Kenapa? Ya kalau saya ngomong kurang, masa lembaga sendiri saya sebut jelek contohnya. Nah, di situ kan juga ada kegamangan untuk menyampaikan hal-hal yang seharusnya disampaikan. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi pastikan dari mulai sekarang Anda searching tempat, di tempat Anda yang dekat saja, tidak usah yang jauh. Kemudian pastikan bahwa lokasinya itu memang ada nilai kewirausahaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Yang kita bisa gali sejauh mana itu bisa menjadi best practice dalam melaksanakan dan dilaksanakan juga oleh tempat lain. Tapi dengan catatan, lembaganya harus lembaga pendidikan Islam. Ya, karena kan kita jurusannya MPI. Manajemen Pendidikan Islam ya, lembaga juga lembaga pendidikan Islam. Karena memang ada sebuah misi juga bagaimana lembaga pendidikan Islam ini memberikan efek positif terhadap pendidikan di Indonesia dengan jalur di pendidikan Islam. Seperti kalau ditanya lembaga pendidikan Islam itu seperti apa saja? Kalau yang formalnya ya, Rodatul Atfal, MI, MTS, MA, itu formal. Ada MAK juga. Ada yang formal lagi, PTKI. Kalau PTKIN, UIN jangan diteliti lah. Kalau mau PTKIS boleh diteliti. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Silakan. Kemudian, di samping yang formal ada yang non formal. Seperti pondok pesantren, PIAUD. Ya, walaupun PIAUD juga konon kabarnya sekarang formal ya. Tapi ada PAUD atau PIAUD, ada PAUDku, bahkan ada Bustanul Wildan, ada Bustanul Atfal, kok Bustanul Wildan? Bustanul Atfal, ada Rodatul Atfal, ada juga pondok pesantren. Itu silakan. Tapi kalau untuk pondok pesantren, saya mungkin membatasi saja untuk beberapa pesantren tertentu yang bisa Anda research. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Jadi lembaganya
lembaga pendidikan Islam, jangan pendidikan yang lain. Contoh SMK, SMA itu jangan di riset di MPI, ya, gitu. Ada yang lain? Yang masih penasaran? Boleh? Ada? Atau nanti Bu Rini, kelas ini sudah ada grupnya belum? Sudah ada, Pak. Tinggal masuk ke Bapak aja. Nah, masukin aja nama saya, nanti kita diskusi di situ. Nanti kalau ada apa-apa, ya silakan untuk disampaikan. Prinsipnya satu, Anda jangan menolak tugas ini. Lebih baik Anda belajar bagaimana mengerjakan tugas ini. Kalau Anda menolak tugas ini, berarti Anda sama juga dengan tidak mau kuliah dengan saya. Ya sudah, Anda silakan tidak ambil kontrak kuliah dengan saya, cari dengan yang lain silakan. Saya tidak keberatan kok kelas ini jumlahnya tidak terlalu banyak, atau bahkan sama sekali nggak ada, cuma nggak ada masalah. Simple aja kalau di UIN mah, karena saya pegawai negeri kan, mau ngajar mau nggak SKS sudah ada kan, nggak ada urusan ya, gitu. Karena saya juga pernah ada yang mahasiswa yang ya mungkin kenal dengan pejabat UIN lah, kemudian ngomong macam-macam. Saya bilang gini, you siapapun di luar sana saya nggak peduli, tapi Anda di kelas saya berarti Anda mahasiswa saya. Berarti Anda copot semua atribut yang pernah Anda pakai di luaran sana. Nggak usah pakai atribut itu di kelas. Karena di kelas Anda, di kelas ini, Anda adalah mahasiswa dengan saya. Saya ultimatum begitu, karena apa? Ya mungkin dia mau apa ya, kayak ngepres gitu ya dengan pejabat gitu. Saya bilang otoritas nilai itu dari dosen, bukan dari siapapun. Ya, otoritas nilai. Saya sebetulnya tidak biasa ngasih nilai selain A sebetulnya. Tapi kalau misal kasus di MPI rata-rata ada aja yang tugas telat. Kalau tugas telat, mohon maaf, pasti beda deh nilainya. Saya kasih tahu aja. Kalau sudah telat, apalagi tidak sesuai dengan kriteria. Kadang-kadang suka ada dosen, mahasiswa yang meminta rukhsah. Oh ya, rukhsah ya. Rukhsah itu apa sih? Keringanan. Keringanan apa? Keringanan Pak, tugasnya jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Ya, saya bilang, saya juga sibuk, Anda juga sibuk, Anda juga punya kerjaan, saya juga punya kerjaan gitu. Jadi yuk kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi jangan minta rukhsah dulu gitu maksud saya. Ya, mending kerjakan saja dulu, pastikan pekerjaannya selesai. Selama itu Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya, yuk kita bisa lakukan itu dengan baik. Gitu. Yang pastinya gini aja, berdoa semoga kita sehat walafiat. Kemudian yang kedua, pastikan Anda selalu positive thinking. Itu. Kalau misalkan yang terjadi malah negative thinking, apapun yang disampaikan oleh dosen tidak akan pernah Anda jadikan sebagai ikhtiar untuk mencapai target dari capaian prodi yang tadi. Saya mendapatkan informasi bahwa di bulan puasa ini posisi kuliahnya online, full online. Mungkin nanti setelah puasa kuliahnya kembali normal. Jadwal Anda kan hari Jumat, ya, hari Jumat. Jumatnya juga siang. Saya mungkin tadi juga saya baru keluar dari masjid itu jam 12 lebih 40 menit itu, ya. Ya memang karena memang sekarang jam zuhurnya itu Jumatnya itu jam 12 lebih 15 menit, ya. Otomatis kita nggak bisa pas pukul 12.30. Makanya saya tadi minta ke PJ tolong di jam 13 biar waktunya rada luang. Berarti ada setengah jam yang kita bisa manfaatkan setelah ini untuk bisa lebih lanjut. Walaupun sebetulnya saya sekarang sudah ditunggu juga di kelas sebelah nih. Kelas apa nih? Kelas ya. Sorry. Kelas D berarti nih. Kelas D yang konon kabarnya harus Sabtu, tapi saya pindah ke hari Jumat setelah Anda. Karena saya hari Jumat cuma kelas Anda aja. Nah, makanya ditambah dengan kelas D, supaya nanti dia juga cuma 2 kelas. Gitu ya Bu Rini, PJ-nya ya. Baik.
Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang didiskusikan, jangan ragu-ragu daripada ngobrol di luaran nggak jelas, mending kita ngobrol di grup, ya. Karena perkuliahan ini hanya akan berjalan manakala kita semua satu visi, satu pemahaman bagaimana mencapai target itu. Mohon doanya, tolong ditunggu nanti informasi dari saya terkait tugas-tugas dan lain-lainnya, termasuk mungkin apa saja yang harus dilakukan. Saya sudah siapkan itu. Paling lambat mungkin pas kuliah nanti hari Jumat depan, ya. Kalau Jumat depan mah nggak libur kan, tetap kuliah jalan terus ya. Nggak, kecuali mungkin nanti pas mau Lebaran kayaknya ada rusuh kali Lebaran mah, ya. Lebaran teh hari apa sih? Baru juga mau puasa udah nanya Lebaran gitu. Oke, ada yang mau disampaikan silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada terima kasih. Mohon Bapak Ibu jangan lupa terus berdoa apalagi menjelang Ramadan. Pastikan kita selalu sehat walafiat dan mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Yang belum namanya ada di salam, tolong dipastikan masuk. Seperti ini Silma Salsabila belum ada di salam ya? Atau sudah ada? Belum? Silma, ada nggak? Silma ada Pak, orangnya mesti di mute. Silma ada Pak. Mana orangnya? Ini ada tapi masih di mute. Oh itu udah. Kenapa? Nur Saada ada nggak Nur Saada? Saya hadir Pak. Ini kenapa baru masuk nih? Tadi mohon maaf Pak, tadi sedang di jalan. Ini masalahnya namanya, oh Silma ada ya, sorry. Namanya ada nih, 17 itu Silma termasuk yang ada. Berarti yang belum ada tuh yang siapa aja nih? Bu Rini yang belum ada di salam tapi hadir hari ini siapa? Kebetulan untuk salam tidak belum minta absennya Bapak ke Pak Nasrulnya. Enggak, di sini Jadi, ada 17. Fauzia, Gilman, Lutfi, Muhammad Hilmi, Nanda, Nur Saada, Nurul Khairunisa, Putri Ilin, Redi Salzia, Rini Handriani, Salma Salsabila, Sinta, Syafiq, Taurena, Wiwin, Yela, Yusfit. Ada lagi yang belum disebut yang hadir sekarang? Iya, tangannya iya. Hadir semua berarti. Tapi di sini jumlahnya 17, harusnya 18. Siapa yang nggak datang nih? Ada Pak Supri, Pak Makin, sama Pak Irfan mungkin Pak yang sebelumnya ada di kelas tapi sekarang tidak masuk salam mungkin ya. Sekarang juga nggak ada kan? Iya Pak, nggak ada. Guru ini dicek ini nama-nama ini yang tidak ada siapa ini gitu. Yang tidak Pak hadir. Gilman tadi katanya izin keluar mau rapat DPRD, bukannya teh di grup tadi? Siapa? Pak Gilman. Pak Mawardi, Pak. Oh. Tadi beliau ada, terus izin dulu mau rapat gitu, Pak. Gimana tuh? Kalau tiap Jumat rapat nanti nggak kuliah-kuliah dong? Gimana sih? Biasanya nggak tiap Jumat, kalau biasa nggak tahu sekarang. Tolonglah diinfoi ya. Nanti kalau biar kita nyaman lah kuliahnya ya. Oke. Baik Pak, nanti diinfokan. Makasih Bapak Ibu, informasi nanti saya akan sampaikan belakangan ya. Siap, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.